Assalamualaikum, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya Aurora Seri Vanisi Jabat dari Klaster Youth akan menjelaskan terkait manajemen waktu pada mahasiswa. Yang pertama, umumnya banyak tugas mahasiswa yang harus diselesaikan tepat waktu. Nah, mahasiswa itu kan memiliki satu, dua, dan banyak tugas lainnya dalam bidang akademik. Selain itu, mahasiswa juga seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan di luar akademik atau non-akademik, sehingga banyak tugas yang harus diselesaikan secara tepat waktu. Nah, oleh karena itu, mahasiswa membutuhkan adanya manajemen waktu yang baik. Nah, manajemen waktu yang buruk itu akan menghasilkan stres. Kenapa sih? Nah, penyebab manajemen waktu yang buruk itu adanya yang pertama kurangnya perencanaan, yang kedua prokrastinasi atau penundaan tugas, yang ketiga kurangnya prioritas dalam pekerjaan dan kegiatan, yang keempat tidak fokus dalam pekerjaan tugas itu sendiri. Nah, yang pertama kurangnya perencanaan ini maksudnya perencanaan atau prioritasi dalam tugas-tugas atau kegiatan. Yang kedua, prokrastinasi atau penundaan tugas, yaitu semisal di dalam pekerjaan kita, kita sering kayak, masih nanti kok tugasnya, deadline-nya. Jadi dikerjain nanti aja deh. Semakin hari semakin menumpuk sehingga tugas-tugas itu terbengkalai dan akhirnya menjadi stres. Yang ketiga adanya kurangnya prioritas dalam pekerjaan dan kegiatan seperti yang nomor pertama. Dan yang keempat itu adanya tidak fokus dalam pekerjaan seperti adanya distraksi lain seperti handphone atau teman-teman atau kegiatan-kegiatan lainnya. Selanjutnya, ada akibat manajemen waktu yang buruk, yaitu yang pertama, keterlambatan penyelesaian tugas. Yang pertama, keterlambatan penyelesaian tugas ini akan menyebabkan terjadinya nilai yang turun karena tugas itu tidak diselesaikan dengan tepat waktu. Yang kedua, adanya stres dan kecemasan. Tugas yang semakin hari semakin menumpuk akan menimbulkan stres dan kecemasan pada mahasiswa itu sendiri. Karena mahasiswa itu memikirkan bahwa banyak pekerjaan yang harus dikejar dan diselesaikan dalam waktu yang dekat, sehingga dia terjadi stres dan kecemasan karena takut nilainya turun akibat prokrastinasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga, adanya penurunan kualitas hasil belajar, yaitu seperti yang pertama, adanya keterlambatan penyelesaian tugas sehingga menyebabkan turunnya nilai dan prestasi dari mahasiswa itu sendiri. Selain itu, hasil belajar yang ditunda-tunda akan menjadi cenderung menurun karena manajemen waktu yang buruk itu. Selanjutnya, adanya cara manajemen waktu yang baik. Yang pertama, adanya penetapan prioritas pada pekerjaan dan kegiatan, yaitu kita harus menyusun prioritas dari pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan, seperti dalam satu hari itu atau dalam minggu itu. Sehingga akan lebih tersusun dan lebih terorganisasi dengan baik. Yang kedua adanya perencanaan. Perencanaan ini seperti prioritas. Yang ketiga ada pengelolaan prokrastinasi atau penundaan tugas sehingga tugas itu tidak semakin menumpuk setiap harinya dan tidak tertunda-tunda pekerjaannya. Yang keempat ada istirahat yang sehat. Istirahat yang sehat ini juga berpengaruh terhadap manajemen waktu yang baik. Karena apabila kita tidak secara sehat istirahatnya, stres kita akan semakin meningkat dan kita juga akan cenderung malas-malasan sehingga kita akan terus menunda-nunda pekerjaan kita. Yang kelima ada konsistensi dan disiplin. Di mana disiplin ini berkaitan dengan tugas-tugas yang akan kita kerjakan. Kita harus disiplin dengan waktu serta dengan tugas-tugas yang sudah dibebankan kepada kita. Emang waktu sepenting itu ya? Kenapa sih waktu itu sepenting itu? Yang pertama, waktu adalah uang, di mana saking pentingnya waktu itu sendiri sehingga uang saja tidak bisa membeli waktu. Nah, karena uang tidak bisa membeli waktu, jadi kita tidak boleh membuang-buang waktu karena waktu itu tidak bisa diulang kembali. Yang kedua adalah waktu adalah peluang. S- em, Peluang ini kita kejar bukan yang hadir secara sendiri kepada kita sehingga kita harus terus mengejar peluang itu sendiri sehingga kita harus mengejarnya dengan waktu yang dan tidak ditunda-tunda.
Mungkin seperti itu saja. Saya Aurora Seri Penisi Jabat mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.